Wabarakatuh. Saya Muhammad Alriansyah Idris, NPM E1G 01811. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Modifikasi Ubi Kayu dengan Proses Fermentasi Menggunakan Starter Lactobacillus casei untuk Produk Pangan. Di mana tujuan dari penelitian ini ada 4 ya. Mengetahui konsentrasi starter yang mana paling baik. Yang kedua, tebal potongan chips ubi kayu mana yang paling baik. Yang ketiga, penambahan nutrien terhadap peningkatan kadar protein serta perubahan sifat fisikokimia dari modifikasi tepung yang kita buat. Terus alat yang digunakan, metode penelitian ya, alat yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama tempat fermentasi. Yang tentunya tempat fermentasi ini harus anaerob ya, harus kedap udara, tidak milik udara di sana. Yang kedua, alat uji analisis propraletein. Yang ketiga, 1 unit alat liot. Yang keempat, peralatan analisis glukosa. Dan yang kelima, swelling dan solubility. Adapun bahan yang digunakan ada ubi kayu, air, dan juga starter Lactobacillus casei pastinya. Yang keempat, amonium hidrogen fosfat. Yang kelima, protein, kasein, glukosa, gluton, MnSO4, 5H2O, H4 3000, lisin, K2HP4, MgSO4, dan 7H2O. Baik, skema penelitian bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Saya akan menjelaskan bahwasanya di mana pada penelitian ini kita menggunakan bahan bakunya itu ubi kayu. Ubi kayu nanti kita diproses dulu ya, diolah dulu sehingga nanti kita kupas ubi kayunya, lalu lakukan pencucian dan dipotong sehingga nanti berbentuk chip. Lalu kita lakukan proses selanjutnya dilakukan proses kultivasi Lactobacillus casei. Proses ini ialah bertujuan untuk memperbanyak starter Lactobacillus casei dan juga meregenerasi starter Lactobacillus casei saat digunakan. Di mana pembuatannya ini dilakukan dengan mencampurkan bahan yang merupakan nutrien pertumbuhan dari starter tersebut untuk komposisi sesuai yang kita inginkan. Di mana di sini komposisi yang kita gunakan itu untuk media 1 liter, yaitu bahan yang digunakan glukosa, KH2PO4, MgSO4, 7H2, PSO4, 7H2, dan juga MnSO4, 5H2O, yeast extract, urea, gluten, biotin, tamin, dan lain sebagainya. Pada intinya ini yang dicampurkan adalah nutrien untuk starter Lactobacillus casei ini. Setelah itu dilarutkan dalam media, lalu dipanaskan hingga mencapai temperatur 100 derajat Celcius selama 3 menit. Sebelum digunakan ya, alat yang digunakan untuk tempat mencampurkan tadi harus kita sterilisasi dengan menggunakan autoclave dengan menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,1 atm selama 20 menit. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Setelah kita melakukan proses kultivasi, tadi kan kita melakukan proses persiapan bahan yaitu dikupas, dicuci, dan dipotong. Lalu kita melakukan proses kultivasi Lactobacillus casei di mana bertujuan untuk tadi ya memperbanyak starter dan juga meregenerasi starter saat digunakan. Lalu kita masuk ke proses fermentasi. Di mana tujuan dari proses fermentasi ini untuk meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki sifat fisikokimia dari kandungan yang tergandung dalam modifikasi ubi kayu yang kita lakukan. Oke. Dalam hal ini fermentasi dilakukan selama 72 jam pada temperatur ruangan dan ruangan tersebut harus bersifat anaerob. Variabel yang kita gunakan untuk fermentasi ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu starter Lactobacillus casei dengan nanti perlakuan yang berbeda-beda ya, mungkin konsentrasi yang berbeda dan juga potongan chipnya yang berbeda-beda pula. Oke, langsung masuk ke tahapan terakhir ya. Tahapan terakhir sehingga kita mendapat suatu tepung modifikasi ubi kayu yang sudah dapat. Maka kita lakukan setelah difermentasi, maka kita masuk ke tahap terakhir yaitu proses pengeringan. Tahapan akhir dalam pembuatan tepung ini merupakan tahapan terakhir dari pembuatan tepung ubi kayu. Di mana tahapan ini ya dilakukan selama ya, kalau ini cuacanya kemarau atau musim panas membutuhkan waktu 4-5 hari, dan juga kalau cuacanya musim hujan ya mungkin lebih dari itu.
Yang perlu diperhatikan di sini, jangan sampai pada saat proses penjemuran, jangan sampai ubi kayu tadi yang kita keringkan itu masih hidup, sehingga nanti menghambat proses fermentasi, dan juga jangan sampai kering hingga tidak bisa lagi nanti fermentasi. Jadi intinya nanti harus dilihat jangan sampai masih hidup dan jangan sampai terlalu kering. Oke teman-teman sekalian, setelah kita dapat ini dapat ubi kayu modifikasi tadi dengan yang diakhiri dengan proses pengeringan, maka kita melakukan analisis hasil dan juga produk hasil. Yang nanti produk analisis hasil nanti yang akan kita lihat itu analisis protein, yang mana nanti starter mana yang paling bagus dan juga ketebalan mana yang paling bagus menghasilkan ubi kayu yang paling bagus, dan juga analisis sifat fisikokimia mana dari antara pelakuan tadi yang paling bagus. Lalu yang kedua juga kita akan membuat mie dan juga pilus, dimana nanti untuk mie kita lihat uji tensile strength atau uji tensile strength-nya, uji kelenturan dari mie-nya, dan juga kalau untuk pilus nanti kita akan menguji pengembangan volumenya. Baik, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan ya. Yang pertama hasil dan pembahasan ya. Untuk variabel pada kadar protein ya. Untuk kadar protein yang didapat dari penelitian ini bisa dilihat di tabel ya. Bisa dilihat di tabel teman-teman sekalian. Di tabel ini menunjukkan bahwa ini ya tabel 2 ya dalam penelitian ini tentang variabel pada kadar protein. Di sana ada konsentrasi 1, 2, 3, 4 dan 5, dan juga ada garisnya, ada bentuk peta ini 2 mm, 4 mm dan juga 6 mm. Ini merupakan ketebalan dari chip yang ubi kayu yang telah kita potong. Maka hasil yang didapat dari gambar 2 ini ialah kadar protein yang paling tinggi terjadi pada variabel konsentrasi dengan starter 5% dan tebal potongan chip 2 mm. Ya, ini menghasilkan kadar protein sebesar 3,68%. Ya. Hal ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi starter, maka isolat yang dihasilkan semakin banyak. Dan luas permukaan singkong pada variabel ini paling besar dibandingkan variabel lain, sehingga kontribusi terhadap penambahan protein singkong semakin besar. Jadi untuk penambahan protein ini kita dapat bahwasanya hasil yang paling baik yaitu di konsentrasi 5% dan juga tabel potongan 2 mm. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisikokimia, di mana sifat fisikokimia ini kita lihat ada 3 ya. Ada solubility, swelling power, dan juga gugus karboksil. Ya, kita lihat next ya. Kita masuk ke solubility ya. Solubility seperti sama tadi ya, sama kayak penelitian yang tadi. Jadi konsentrasinya ada 1, 2, 3, 4, 5%. Konsentrasi dari Lactobacillus casei dan juga tebal potongannya juga masih 3, 2, 4 dan 6 mm. Dalam gambar ini kita lihat bahwasanya nilai solubility terbesar yang didapat dari tepung singkong hasil fermentasi Lactobacillus casei ini adalah di konsentrasi starter 5% dan juga potongan chip 2 mm dengan menghasilkan solubility sebesar 1,63%. Ya. Selama fermentasi dapat meningkatkan solubility dan kapasitas air yang diserap tepung. Selama fermentasi, aktivitas proteolitik menyebabkan penambahan polar group pada granula pati. Penambahan polar group inilah yang menyebabkan signifikan ini meningkatkan hidrofilitas dari tepung singkong. Pada intinya teman-teman, dari hasil di sini juga didapati bahwasanya solubility yang paling tinggi yaitu didapat 1,63%, didapat dari konsentrasi Lactobacillus 5% dan juga tebal potongan chip sebesar 2 mm. Oke. Lanjut ke selanjutnya itu swelling power ya. Sama tadi dengan menggunakan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga tebal 2, 4, 6 ya. Oke, di mana hasil yang terbaik di sini swelling power tertinggi didapat pada variabel 5% dan juga tebal chip 2 mm, di mana hasilnya yaitu sebesar 7,8. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan swelling. Hal ini dikarenakan adanya jumlah kandungan amilosa yang bertambah. Pati dengan amilosa yang tinggi akan meningkatkan kemampuan swelling. Sehingga semakin tinggi amilosa maka swelling semakin tinggi. Jadi swelling ini dipengaruhi oleh amilosa. Semakin tinggi kandungan amilosanya maka akan semakin tinggi juga swelling yang terdapat dalam kandungan tepung yang kita buat.
Lalu next teman-teman, itu ada gugus karboksil ya. Gugus karboksil ini terakhir di pengamatan sifat fisikokimia. Gugus karboksil didapat ini ya, dari gambar ini menunjukkan bahwasanya semakin besar konsentrasi dari starter maka kadar karboksilnya cenderung bertambah. Ini ya, kita lihat ya, semakin besar konsentrasinya, maka nanti kita lihat cenderung karboksilnya itu bertambah ya. Bisa kita lihat di sini kadar karboksil terbesar yang didapat dari tepung singkong hasil fermentasi Lactobacillus ini sebesar 0,4% dari konsentrasi starter 5% dan ketebalan chip 2 mm. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya terbentuknya asam organik lemah penyusun gugus karboksil, keberadaan karboksil ini menghalangi berkurangnya amilasa dan retrograsi. Pada intinya teman-teman, kenapa ini bisa paling besar? Karena semakin besar, semakin banyak konsentrasi yang kita berikan, maka nanti semakin besar pula, semakin bertambah juga gugus karboksil yang akan terbentuk. Oke, itu untuk sifat fisikokimianya. Jadi dapat disimpulkan untuk sifat fisikokimia ini dari solubility, swelling power dan juga gugus karboksil didapat bahwasanya yang terbaik itu ialah perlakuan untuk konsentrasi 5% dan ketebalan 2 mm. Lalu next ya, ini tadi produk tadi ya, tadi kita lihat tadi ada 2 setelah kita dapatkan tepung, maka kita langsung uji tepungnya untuk melihat kadar protein dan juga sifat fisikokimia. Lalu kita buat produk juga dari tepung tadi, yaitu produk mie dan juga pilus, dimana untuk mie ini kita uji tensile strength-nya dan juga untuk pilus tadi kita uji pengembangan volumenya. Oke, untuk uji variabel tensile strength dari mie tepung termodifikasi, maka hasil yang didapat bisa kita lihat ya dari tabel ini yang bisa saya jelaskan sedikit ya. Di sana dapat kita lihat ada perbandingan ya. Ada perbandingan 10 banding 90, 20 banding 80 dan 30 banding 70. Di mana perbandingan ini angka 90 ini menunjukkan tepung campuran yang kita buat, sedangkan 10 tadi merupakan variabel mie tepung yang ada ya variabelnya. Jadi dapat kita lihat semakin besar tepung terigu yang ini ya, semakin banyak tepung ubi kayu termodifikasi semakin banyak tepung ubi kayu termodifikasi dalam campuran, maka nilai tensile strength-nya menurun ya. Nilai tensilnya strength-nya menurun, bisa kita lihat ya di sini. Itu 30 semakin besar variabel mie tepung kita buat ya. 30 maka dia nanti menurun ya. Ada 30, ada 20, ada 10. Maka kita lihat sini mengindikasikan bahwasanya semakin banyak tepung ubi kayu termodifikasi dalam campuran, maka nilai tensilnya menurun. Ya, teman-teman sekalian bisa diperhatikan ya. Dari ada tepung termodifikasinya ya. Di sini ada 30 70, maka dia nilai tensilnya jadi 0,04, 20 80 jadi 0,7 dan 10 sebanding 10. Jadi ini ya, semakin banyak yang presentasi 10 20 30 tadi menunjukkan tepung termodifikasinya ya. Dan variabel tadi yang 90 80 70 itu menunjukkan variabelnya. Jadi ketika nanti semakin banyak ya, semakin banyak tepung modifikasi kita campurkan dalam campuran ya, maka nanti kekuatan tensil strength-nya semakin berkurang. Bisa kita lihat di tabel. Tensile strength ini atau bisa disebut dengan daya regang ya. Daya regang berhubungan dengan kadar protein, di mana kadar protein tinggi memberikan nilai putus yang tinggi pula. Jadi semakin tinggi tensile strength-nya, maka semakin cepat mie itu putus ya. Maka semakin rendah tensile strength, maka semakin lambat mie itu putus. Jadi mie yang cepat diputus itu menandakan kadar proteinnya yang tinggi ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian pengaruh variabel pada daya kembang kacang pilus tepung termodifikasi. Oke, di sini ada 2 tabel ya, bisa kita lihat ya. 2 tabel. Tabel pertama itu tingkat pengembangan volume tiap variabel konsentrasi starter pada tebal potongan chips 2 mm. Dan tabel ketiga itu pengembangan volume variabel kontrol. Jadi di sini ada variabel ini kita ya, yang kita buat ya, konsentrasi mie yang kita buat pilus yang kita buat dengan konsentrasi 135, dan juga ini
Yang tabel 3 itu sebagai variabel kontrolnya. Dari tabel 2 dapat kita ambil ya. Ini kita ambil chipsnya sama ya 2 mm, karena tadi kita sudah mendapat dari hasil uji coba kita yang paling baik itu 2 mm. Dari tabel 2 dapat kita amati ya perbedaannya tiap variabel. Tingkat pengembangan volume terbesar dimiliki oleh penambahan starter 5% dengan berat sebesar 26,71 ya. Tadi kita lihat ya, di konsentrasi 1 itu ada 170,93, di konsentrasi 3 ada 215,43. Mana yang paling besar kita dapat di konsentrasi 5% menghasilkan tingkat pengembangan 291,71%. Oke, kandungan amilosa juga memberikan ketahanan tekstur yang baik sehingga adonan tidak mudah pecah, sedangkan amilopektin memberikan karakteristik adonan mudah pecah. Oke, jadi kemampuan mengembang tepung kayu ini sangat dipengaruhi oleh kandungan amilosa ya teman-teman. Jadi saya jelaskan dengan kandungan amilosa tadi, maka memberi ketahanan tekstur yang baik sehingga adonan tadi tidak mudah pecah ya. Jadi kemampuan mengembang tepung ubi kayu ini sangat dipengaruhi oleh kandungan amilosa dari campuran atau dari tepung yang sudah kita buat. Maka berdasarkan hasil penelitian tadi ya, kita meneliti dari analisis kadar proteinnya, sifat fisikokimianya, terus tuh setelah nanti kita buat juga tadi ada 2 produk, yaitu produk mie kita lihat tensile strength-nya, dan juga untuk pilus kita lihat tingkat pengembangannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah tepung kayu termodifikasi atau mocha memiliki kadar protein tertinggi, yaitu tepung dengan konsentrasi 5% dan ketebalan chip 2 mm. Ya, mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.